Halo saudara-saudara, kembali lagi di Summary Daily Bible School. Dan pelajaran kali ini berjudul Bagaimanakah saya memperlakukan firman Tuhan? Kita mulai di Yohanes 8 ayat 39. Di sini dikatakan, mereka menjawab dan berkata kepadanya, Abraham adalah bapa kita. Dan Yesus berkata kepada mereka, jikalau kamu adalah anak-anak Abraham, kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan Abraham. Jadi kita lihat di sini bahwa definisi anak adalah melakukan pekerjaan bapanya. Jadi kalau bukan anak, tidak melakukan pekerjaan bapanya. Dari mana kita tahu bahwa mereka ini bukan anak Abraham? Dari mereka tidak melakukan pekerjaan Abraham. Mari kita lihat di Mazmur 33 ayat 6. Kita tahu di sini bahwa pekerjaan menciptakan adalah pekerjaan berfirman. Firman yang bekerja untuk menjadikan semua yang difirmankan. Di Kejadian 1 ayat 26, Bapa berkata, marilah kita bekerja untuk menciptakan. Dan yang bekerja di sini adalah anak. Tapi Bapa yang mengatakan, marilah kita bekerja. Artinya itu buktinya bahwa Tuhan Yesus adalah anaknya Bapa. Di 1 Korintus 8 ayat 6, oleh Bapa semua menjadi ada, dan melalui anak Yesus Kristus semua menjadi ada. Artinya, anak benar-benar adalah anaknya Bapa, karena pekerjaan anak adalah pekerjaan Bapa. Mari kita lihat di Yohanes 9. Di sini kita tahu bahwa murid-murid bertanya kepada Tuhan Yesus, siapakah yang berdosa sehingga orang ini lahir buta? Dia atau orang tuanya? Dan Yesus menjawab mereka, bukan dia atau orang tuanya, tetapi kamu akan melihat pekerjaan Bapa diungkapkan dalam dia. Dan kita tahu yang bekerja adalah anak. Di Yohanes 14 ayat 9 dan 10 Yesus katakan, lihat saya, lihat Bapa. Perkataan Bapa itulah yang melakukan pekerjaannya. Jadi, waktu saya bekerja, saya mengungkapkan pekerjaan Bapa. Dan itulah buktinya saya adalah anaknya Bapa. Jadi, kalau mengaku anak Abraham artinya akan melakukan pekerjaan Abraham. Karena pengakuan tidak ada gunanya. Kenyataannya, apakah benar-benar melakukan pekerjaan Abraham? Kalau kamu adalah anak Abraham, kenapa kamu mau membunuh saya? Kata Tuhan Yesus. Abraham tidak pernah mau membunuh saya. Dari pekerjaan kamu, saya tahu siapa yang bukan bapa kamu. Artinya, kamu melakukan pekerjaan bapamu, dan itu bukan pekerjaan Abraham. Kamu melakukan pekerjaan bapamu, artinya kamu bukan anaknya Abraham. Lalu, mereka katakan, artinya kita bukan anaknya Abraham? Kita lanjut baca di Yohanes 8 ayat 41. Mereka berkata, paling kurang waktu kita lahir, orang tua kita sudah menikah. Lalu mereka katakan lagi bahwa kita memiliki satu bapa, yaitu God. Dan mereka katakan bahwa bapa kamu, yaitu Tuhan Yesus, bukanlah bapa kita. Mari kita lihat di Yohanes 10 ayat 30-34. Di sini kita tahu bahwa Yesus katakan bahwa dia dan bapanya adalah satu. Kemudian mereka mau melempari dia dengan batu. Lalu Yesus bertanya, dari pekerjaan saya yang saya tunjukkan dari bapa saya, pekerjaan mana yang kamu tidak setujui sehingga kamu mau lempari saya dengan batu? Lalu mereka menjawab, tidak ada. Artinya mereka setuju bahwa Tuhan Yesus adalah anak Bapa karena yang dia lakukan adalah pekerjaan Bapa. Lalu mereka katakan, tapi kamu mengatakan bahwa kamu adalah God. Lalu Yesus menjawab mereka, bukankah ada tertulis bahwa kamu adalah gods? Mari kita baca di Mazmur 82 ayat 6. Di sini dikatakan bahwa kamu anak-anaknya God. Oleh sebab itu, kamu disebut gods. Jadi, kita bisa lihat di sini bahwa kenapa persoalan kalau Tuhan Yesus adalah God, sedangkan mereka juga dipanggil gods?
Kita kembali ke Yohanes 8 ayat 42. Yesus berkata, "Kalau God Bapa saya adalah God Bapa kamu, kamu akan mengasihi saya, karena saya keluar atau lahir dari Bapa saya." Dan kita bisa lihat bahwa itu ada hubungan dengan pekerjaan Yesus adalah pekerjaan Bapa. Dan kita lihat di sini bahwa mereka tidak mengerti, karena mereka membedakan Bapanya Tuhan Yesus dengan Bapa mereka. Lalu di ayat 43 Yesus berkata, "Kenapa yang masuk di telinga kamu tidak bisa kamu mengerti? Karena waktu masuk telinga tidak bisa diproses oleh pikiran, sehingga mereka tidak pernah bisa untuk mengerti." Jadi kita bisa lihat di sini bahwa mereka mendengar tapi mereka tidak bisa mengerti. Pertanyaannya, apa yang membuat mereka tidak bisa mengerti? Mari kita baca di 1 Korintus 2 ayat 9 sampai ayat 11. Di sini dikatakan bahwa ada tertulis, mata tidak pernah melihat, telinga tidak pernah mendengar, ataupun pernah masuk ke dalam hati manusia hal-hal yang God telah persiapkan bagi mereka yang mengasihi Dia. Dan di sini dikatakan bahwa kita bisa mengetahui hal itu, tapi Bapa mengungkapkan melalui Roh-Nya, yaitu firman-Nya. Jadi Roh-Nya bisa mengetahui apa isi daripada pikiran God. Kita lihat di sini bahwa Paulus tahu mereka tidak bisa mengerti apa maksudnya berbicara tentang God. Dan supaya mereka bisa mengerti, Paulus menggunakan manusia sebagai contoh dan membandingkan manusia dengan God. Di ayat 11 dikatakan bahwa manusia apa yang mengerti hal-hal manusia, kecuali roh manusia yang ada di dalam dia? Jadi, kita sebagai manusia, kita tahu apa yang kita pikirkan. Dan kalau kita memiliki rahasia dan kita tidak mengatakannya kepada siapa-siapa, hanya kitalah yang tahu. Jadi sebagaimana kita, seperti itulah God. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa roh manusia adalah manusia itu sendiri. Dan tidak ada yang tahu isi pikirannya God kecuali God ungkapkan. Jadi hal-hal tentang God tidak ada yang tahu kecuali Roh-Nya God mengungkapkannya. Dan kita tahu bahwa roh itu sama dengan pikiran berdasarkan Yesaya 40 ayat 13. Jadi kalau kita baca kembali di 1 Korintus 2 ayat 10, "But God hath revealed them unto us by his mind. For the mind searcheth all things, yea, the deep things of God." Jadi kita bisa tahu kalau mind of God diungkapkan. Yang kita tidak bisa tahu adalah apa yang tidak diungkapkan. Selanjutnya kita baca di ayat 12 dan ayat 13. God mengungkapkan isi hatinya melalui anaknya. Jadi kalau kita menolak anaknya, kita tidak tahu siapa itu God dan ada berapa God. Dan cara Roh Kudus untuk membuka the mind of God adalah membandingkan hal-hal spiritual dengan hal spiritual. Karena pikiran God adalah spiritnya God. Makanya God is a spirit. Dan kita harus menyembah Dia di dalam spirit dan di dalam truth. Kalau tidak spiritual, kita tidak akan mengerti. Dan kalau kita tidak mengerti hal-hal spiritual, kita akan hilang. Dan untuk mengerti God, hanya dengan cara spiritual, because God is a spiritual being. Kita lihat bahwa seluruh Alkitab mengungkapkan tentang Kristus. Kristus adalah pengungkapan Bapa yang tidak kelihatan, berdasarkan Yohanes 1 ayat 18. Kita perlu mengerti hal-hal spiritual, karena kalau kita tidak mengerti, kita tidak bisa mengenal God. Dan kalau kita tidak mengenal God, tidak ada kehidupan kekal. Mari kita baca di Lukas 16 ayat 8 sampai ayat 13. Di sini berbicara mengenai
steward atau orang yang diberikan kepercayaan. Dan di sini kita lihat bagaimana dia abuse privilege-nya atau kepercayaan, tetapi dia ini bijaksana namun dalam kejahatan. Dan dia dipuji akan kebijaksanaannya, walaupun tanpa kejahatannya. Dan umat Tuhan bisa dikatakan tidak ada unsur jahatnya, tetapi tidak bijaksana. Kita lanjut baca di Lukas 16 ayat 14 sampai 18. Di sini kita lihat bahwa ada orang Farisi juga yang covetous. Dan kita tahu covetous ini sama dengan unjust steward di cerita sebelumnya. Jadi, dia mengambil keuntungan dari tuannya. Lalu ketika dia mau dipecat, dia membuat hubungan dengan orang-orang yang tidak tahu dia mau dipecat, supaya kalau dia dipecat, dia bisa dipekerjakan oleh mereka. Jadi, dia ini covetous. Dan covetous itu adalah menginginkan lebih dari apa yang Tuhan siap untuk berkati. Orang Farisi yang mendengar ini seperti mengolok-olok atau menghina Tuhan Yesus. Yesus katakan kepada mereka, "Kamu adalah orang-orang yang membenarkan diri di hadapan manusia, tetapi God mengetahui isi hati kamu, dan kamu besar dalam kekejian. Kerajaan surga berdasarkan hukum, dan hukum tidak akan berubah." Lalu kita lihat di ayat 18 dikatakan, "Siapa yang menyingkirkan istrinya dan menikah dengan yang lain, telah melakukan persinahan." Dan kita tahu bahwa kita harus mengartikan ini secara spiritual. Kita sudah berdosa dari segi spiritual, walaupun secara natural kita tidak berdosa. Dan kalau kita tidak mengerti spiritual, kita tidak mengerti tentang God. Jadi di sini dikatakan bahwa siapa yang menikah dengan wanita yang di put away oleh suaminya pun bersinah. Kita tahu bahwa ketika kita membaca Alkitab, yang mau disampaikan adalah spiritualnya, bukan naturalnya. Jadi kita perlu mengerti spiritualnya. Oleh sebab itu, mari kita ke Yeremia 3 ayat 8. Kita lihat di sini bahwa Israel yang mundur commit adultery atau melakukan persinahan. Jadi untuk mundur itu sama dengan singkirkan istri dan menikah dengan orang lain. Jadi kita lihat di sini bahwa Israel ini murtad, dan ini berbicara tentang pernikahan spiritual. Jadi di Lukas 16 ayat 18 dikatakan put away his wife, dan di Yeremia 3 ayat 8 Israel di put away. Kita lanjut baca, dikatakan bahwa sisternya juga yaitu Judah menjadi pelacur. Artinya ada dua yang diceraikan di sini. Jadi Gad menikah dengan Israel dan Judah. Jadi istrinya adalah Judah dan Israel. Dan ini adalah hal-hal spiritual. Siapa yang menceraikan Israel dan Judah dan menikah dengan yang lain melakukan persinahan. Dan siapa yang menikah dengan Israel dan Judah melakukan persinahan. Jadi kita tahu bahwa setelah keluar dari Mesir, umat Tuhan di bawah Saul, Daud, dan Salomo. Lalu 12 suku pecah menjadi 2, 10 di atas dan 2 di bawah. Di atas adalah Israel dan ibu kotanya adalah Samaria. Dan di bawah, di sebelah selatan, yaitu Judah, ibu kotanya adalah Yerusalem. Jadi waktu dikatakan Israel dan Judah, inilah duanya, 10 dan 2, Samaria dan Yerusalem. Dan inilah bahasa Alkitab tentang pernikahan. Mari kita baca di Matius 15 ayat 24. Di sini dikatakan, "Saya dikirim kepada umat Israel domba yang hilang, untuk mencari domba Israel yang hilang. Dan inilah yang diceraikan." Jadi yang diceraikan sedang dicari. Kita pergi ke Lukas 16 ayat 18. Kita tahu di sini bahwa siapa yang menceraikan istrinya dan menikah dengan yang lain itu adalah bersinah. Jadi kita lihat di sini bahwa suaminya adalah Gad. Dan kalau Gad menikah dengan yang lain, artinya Gad bersinah. Istrinya sudah diceraikan
Dan dia sedang mencari lagi yang diceraikan dan tidak mencari yang lain. Kalau dia mencari yang lain, artinya God bersinar. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa yang sama dikejar lagi. Dan diceraikan itu bukan karena salahnya God, melainkan salah istrinya. Istri yang salah harus diceraikan, dan itu bukanlah keinginan God. Tapi walaupun sudah bersalah, sebagaimana Adam dan Hawa dikejar lagi di luar Eden. Dan waktu kembali ke Eden dengan Adam dan Hawa yang sama. Artinya, God tidak commit fornication. Mari kita kembali ke Matius 15 ayat 24. Jadi di sini dikatakan bahwa saya dikirim kepada umat Israel domba yang hilang. Dan di ayat 25 kita lihat di sini, kemudian datanglah wanita dan menyembah dia dan berkata, "Tuan, tolonglah saya." Mari kita mundur ke ayat 21. Kita tahu di sini Tuhan Yesus pergi ke Tyre and Sidon. Dan ada seorang wanita Kanaan, dan kita tahu bahwa Kanaan ini bukan Israel. Dan dia berkata dan berseru, "Have mercy on me, O Lord, thou son of David." Jadi wanita ini mau memperoleh mercy dari Tuhan. Namun di ayat 23 dikatakan bahwa Tuhan tidak menjawab satu kata pun. Dan kita tahu bahwa apa yang Yesus lakukan ini sedang mengajar kita juga. Dan di ayat 24 kita tahu bahwa bukannya diusir, namun Tuhan Yesus katakan, "Saya datang untuk Israel yang hilang. Dan kamu bukan Israel. Jadi saya datang bukan untuk kamu. Karena kamu bukan Israel atau bukan istri saya yang hilang, yang mana yang sudah fornicate." Jadi ini seperti diusir dengan cara halus. Lalu wanita itu berkata di ayat 25, "Tolonglah aku." Artinya, wanita ini perlu ditolong juga. Apakah tidak ada yang peduli dengan wanita ini? Di ayat 26 dikatakan, "Tidak pantas makanan yang akan diberikan kepada Israel diberikan kepada anjing." Lalu di ayat 27 wanita itu berkata, "Benar, tapi bukankah paling kurang anjing makan remah-remah dari meja tuannya?" Jadi kita bisa lihat di sini bahwa wanita ini tidak peduli dikatakan bahwa dia adalah anjing. Dia mau makan roti, walaupun hanya remah-remahnya tidak apa-apa, karena yang dia kejar adalah rotinya. Selanjutnya di ayat 28, Tuhan Yesus berkata, "Oh wanita, sangat besarlah imanmu." Dan kita tahu bahwa iman itu diperoleh dengan mendengar dan mengerti akan firman Tuhan. Apa hubungannya dengan dia mau makan roti yang jatuh dari meja tuannya? Yohanes 6 ayat 48 kita tahu Yesus berkata, "Akulah roti hidup itu." Lalu pertanyaannya, apa remah-remahnya? Kita tahu bahwa remah-remah itu sedikit dibandingkan dengan ketul roti. Jadi memang juru selamat masuk melewati Yerusalem. Namun mereka lapar juga. Jadi memang mereka tidak mendapat ketul rotinya, tapi yang penting mereka bisa mendapat remah-remahnya. Jadi wanita ini mengerti apa maksudnya Tuhan Yesus. Dia mengerti bahwa dia hanya bisa mendapatkan remah-remahnya. Dan karena cara untuk makan dan mengerti remah-remah yang sedikit adalah sedikit sini dan sedikit sana. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa walaupun anjing, yang penting here a little and there a little. Jadi Tuhan Yesus katakan, "Akulah roti hidup itu. Kalau saya bicara sedikit saja dan kamu mengerti, kamu akan tetap makan dan mengerti sampai kamu makan seluruh rotinya."
Mari kita lihat di Mazmur 23 ayat 5. Di sini dikatakan, "Engkau mempersiapkan meja di hadapanku. Di atas meja ada roti." Jadi Tuhan mempersiapkan meja dan kita makan sedikit sini, sedikit sana. Kita bisa lihat di sini bahwa terang orang Yahudi itu sama dengan ketul roti. Dan mereka menolak Tuhan Yesus. Dan milik orang Kanaan remah-remah, tapi walaupun dikatakan anjing, dia tidak tersinggung. Jadi Yesus katakan, "Saya datang untuk mengejar Israel yang hilang. Itu sebabnya saya berada di Tyre and Sidon." Tyre dan Sidon inilah Israel yang hilang. Jadi kita ke Ibrani 10 ayat 5 dikatakan di sini bahwa ini berbicara mengenai Tuhan Yesus yang datang ke dunia. Dan dia tidak menginginkan korban dan persembahan, tapi yang dipersiapkan atau yang diinginkan adalah tubuh. Kita bisa lihat di sini bahwa ini sama dengan di Mazmur 23 ayat 5. "A table has thou prepared me." Dan di sini dikatakan, "A body has thou prepared me." Dan Tuhan Yesus katakan, "Akulah tubuh roti hidup." Dan kita bisa lihat di sini bahwa table atau meja sama dengan body atau tubuh. Jadi, waktu orang di Tyre and Sidon mendengar Yesus berbicara, mereka sedang makan remah-remahnya yang ditolak oleh Israel. Karena roti itu keluar dari mulut Tuhan Yesus. Dan tubuhnya adalah meja yang menghidangkan firman-Nya. Kita kembali lagi ke Lukas 16 mengenai dia yang put away his wife. Dan setelah dikatakan dia put away his wife, kita lanjut di Lukas 16 ayat 19 sampai 25 dikatakan, ada seorang imam yang berjubah ungu, dan ini adalah orang yang kaya. Dan ada seorang pengemis yang bernama Lazarus, dan dia berbaring di pintu gerbang dan penuh dengan luka-luka. Dan dia ingin diberi makan remah-remah yang jatuh dari meja orang kaya. Dan orang kaya ini atau orang Farisi ini mejanya penuh dengan roti. Dan di luar daripada tempat orang kaya ini ada orang miskin yang penuh dengan luka dan ingin diberi makan dari yang tidak sengaja jatuh ke tanah. Jadi Lazarus ini ingin makan remah-remah. Dan kita lihat di sini bahwa anjing datang menjilat lukanya. Lalu kita lanjut ke ayat 22, tibalah waktunya Lazarus ini mati. Dan kita lihat di sini bahwa dia dibawa oleh malaikat ke dadanya Abraham. Dan kita tahu bahwa Abraham di sini melambangkan Bapa di surga. Artinya kita bisa lihat bahwa dia diterima masuk ke surga. Dan orang kaya ini juga mati dan dikubur, namun tidak dikatakan diterima oleh bapaknya Abraham. Dan kita lihat di ayat 23 dan ayat 24, kalau memang Abrahamnya adalah bapaknya, kenapa dia dari jauh? Kita lihat di ayat 24, dia berseru dan meminta mercy dari Bapak Abraham dan meminta untuk mengirimkan Lazarus agar dia bisa mencelupkan jarinya di air lalu menjamah lidahnya karena dia sedang menderita kepanasan. Tapi kita tahu bahwa tidak bisa tetesan air melewati api yang panas dan bisa menyegarkan lidahnya. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa ini adalah perumpamaan. Dan kita lanjut baca di ayat 25 dikatakan, ingatlah di dalam kehidupanmu kamu telah mendapatkan hal-hal yang baik, dan Lazarus mendapat lawannya dari yang baik. Dan sekarang dia sudah nyaman, dan kamu menderita. Jadi kita lihat di sini bahwa artinya carilah dahulu kerajaan surga, barulah bisa
mengharapkan di dadanya Bapak Abraham. Artinya, apa yang kita lakukan di sini, kita akan terima upahnya dan tidak bisa dirubah upahnya. Kita tahu bahwa ini berbicara tentang probation. Lalu kita lanjut di ayat 26 di sini, bahwa selain itu pun antara kita ada jurang di mana tidak ada jembatannya. Dan kita tahu bahwa jurang tidak ada jembatan itu artinya Michael sudah stand up atau sudah berdiri dan tidak ada lagi perantara. Artinya the last message of mercy sudah ditutup. Dan kalau mau dicari sekarang tidak bisa lagi karena pintu sudah tertutup. Mari kita lanjut di Lukas 16 ayat 27 dan 28. Orang kaya yang berada di neraka berkata, "Bapa, kirimlah Lazarus ke rumah saudaraku di dunia." Dan siapakah saudaranya? Pilihannya Israel dan Juda. Jadi dia memiliki 5 saudara. Dan dia berkata bahwa tolong untuk Lazarus memberikan pekabaran kepada 5 saudaranya supaya mereka jangan mengikutinya ke neraka. Lalu di ayat 29 dikatakan, "Untuk apa mengirim Lazarus? Bukankah ada Musa dengan nabi-nabi? Dengarkan saja Musa dan nabi-nabi." Dan kita tahu Musa sama dengan perjanjian lama. Jadi untuk apa mengirim Musa? Kalau Musa berbicara tentang Tuhan Yesus yang mereka tolak. Kita lanjut di ayat 30. Orang kaya itu berkata, "Kalau ada yang dibangkitkan dari kematian, mereka pasti akan percaya. Jadi tolong kirimlah Lazarus ke sana." Dan kita tahu bahwa Lazarus itu sudah mati. Artinya, untuk membangkitkan Lazarus adalah untuk menurunkan Lazarus dari surga. Jadi kita lihat di sini bahwa untuk suruh turun sama dengan bangkitkan Lazarus. Karena dengan bangkitkan Lazarus, 5 saudaranya akan bertobat dan tidak perlu ada pekabaran. Mari kita ke Yohanes 11 ayat 1 sampai 4. Kita tahu di sini cerita mengenai Lazarus, di mana Lazarus sakit dan Tuhan Yesus katakan bahwa sakitnya itu tidak akan membawa kematian, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Oleh sebab itu, Yesus izinkan untuk Lazarus mati. Lalu kita ke ayat 7. Yesus katakan, "Marilah kita ke Yudea." Artinya, Yesus sengaja untuk menjauhkan diri. Lalu kita lanjut baca lagi di ayat 11, 12, dan ayat 14. Yesus katakan bahwa Lazarus tidur. Lalu Yesus katakan Lazarus mati. Artinya mati sama dengan tidur. Jadi waktu Lazarus mati, dia sedang berada di dadanya Abraham, sementara orang yang kaya sedang menderita di api neraka. Kita lanjut baca di ayat 17. Setelah 4 hari kemudian Lazarus mati, barulah Yesus datang. Dan di ayat 21, Marta berkata kepada Tuhan Yesus, "Jikalau kamu di sini, saudaraku tidak akan mati." Jadi kita lihat di sini bahwa Yesus sengaja untuk Lazarus mati. Dan kita lanjut lagi di Yohanes 11 ayat 22 sampai 24. Kita lihat di sini bahwa Marta mengerti bahwa Lazarus sedang tidak berada di dadanya Abraham. Karena kalau dia berada di dada Abraham, untuk apa dia dibangkitkan nanti? Jadi dengan ini kita bisa lihat bahwa Marta tahu bahwa cerita Lazarus dan orang yang kaya ini adalah perumpamaan. Lalu kita lanjut baca lagi di Yohanes 11 ayat 38 sampai 43. Di sini kita tahu bahwa Yesus membangkitkan Lazarus
Dan ketika Lazarus bangkit, Lazarus tidak mengatakan apa-apa, dan dia tidak memiliki pekabaran dari Abraham untuk 5 saudara dari orang yang kaya yang berada di neraka. Dan kita lanjut di ayat 45 sampai 49. Di sini beberapa daripada orang Yahudi pergi ke orang Farisi. Dan kita tahu bahwa ini adalah saudara dari orang kaya yang ada di neraka. Dan mereka mengatakan apa yang telah Yesus lakukan. Lalu mereka mengumpulkan imam besar dan orang-orang Farisi, dan mereka katakan bahwa orang ini melakukan mujizat. Lalu mereka katakan bahwa kalau kita membiarkan dia melakukan mujizat, semua orang akan percaya kepada dia dan kita akan digeser oleh kuasa Roma dan tidak dipercayai lagi. Dan salah satu dari mereka bernama Kayafas, di mana ini adalah saudara dari yang berada di neraka yang dikatakan kalau Lazarus bangkit akan bertobat. Lalu di ayat 50 dikatakan, mereka katakan supaya kita tidak binasa, Yesus harus dibinasakan. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa sejak Lazarus bangkit, mereka berencana untuk membunuh Tuhan Yesus. Bukankah saudaranya di neraka katakan kalau Lazarus dikirim mereka akan bertobat? Apakah dengan Lazarus turun dari surga mereka percaya? Mereka tidak katakan apa-apa, justru mau dibunuh. Lazarus mau dibunuh dan Tuhan Yesus pun mau dibunuh. Lalu kita lihat ke ayat 42. Kita tahu bahwa yang dikirim bukanlah Lazarus, tapi yang dikirim adalah Tuhan Yesus supaya mereka bertobat. Orang kaya katakan, tolong kirim Lazarus, tapi sudah dikirim yang mau membangkitkan Lazarus. Dan kalau yang mau membangkitkan Lazarus dikirim dan ditolak, untuk apa mau kirimkan Lazarus? Kalau Yesus yang membangkitkan Lazarus dikirim dan ditolak. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa perumpamaan tadi itu berbicara tentang Yesus yang keluar dari bosumnya Bapa dan turun dan mereka tolak. Sekarang mari kita cari tahu siapakah 5 saudaranya dari orang yang berada di neraka. Kita tahu bahwa kata lain Israel adalah Yakub dan anaknya Yakub adalah Judah. Mari kita ke Kejadian 29 ayat 32 sampai 35. Di sini kita tahu bahwa anak daripada Leah dan Jacob, yang pertama adalah Ruben, dan yang kedua adalah Simeon, yang ketiga adalah Levi, dan yang keempat adalah Judah. Lalu kita lihat lagi di Kejadian 30 ayat 9. Di sini adalah anak dari Jacob dan Silpa, yaitu Gad, dan yang kedua adalah Asher. Lalu kita lanjut lagi ke Kejadian 30 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-17. Di sini anak kelima Leah adalah Isakar. Dan kemudian anaknya yang keenam adalah Zebulon. Dan kita lihat yang mau diambil adalah antara anak dari Jacob dan Leah atau Jacob dan Rachel. Dan kita tahu bahwa Judah berasal dari Leah. Jadi anak Jacob dari Leah ada 6 dan salah satunya adalah Judah. Artinya brother daripada Judah ada 5. Dan kita tahu bahwa Jacob ini memilih Rachel bukan Leah. Dan kita tahu anak daripada Rachel adalah Joseph and Benjamin. Dan kita tahu bahwa
Joseph and Benjamin ini di bawah walaupun memakai nama Judah. Dan kita tahu bahwa Yesus keluar dari Judah. Jadi waktu Tuhan Yesus katakan mengenai hal itu, dia sedang berbicara tentang keturunan Jacob melalui Leah, di mana Judah adalah salah satunya dan sisanya yaitu 5. Dan itu adalah yang berada di atas. Yang pertama melakukan fornication, lalu yang di bawah juga melakukan fornication. Dan kita tahu bahwa Jacob menjadi Israel. Dan saat Jacob menjadi Israel, Israel itu adalah pemenang. Jadi spiritual Jacob termasuk siapa saja yang memiliki iman seperti orang Kanaan. Jadi kita lihat bahwa Yesus pergi ke situ untuk mengejar keturunan Israel, bukan Yakub lagi. Sementara keturunan aslinya sudah dibuang. Dan waktu Yesus katakan, "Kamu anak Abraham," Yesus sedang berbicara tentang 5 ini. Kalau kamu anak Abraham, Abraham tidak mau membunuh saya. Jadi, Yesus sedang berbicara kepada 5 ini. Yesus berkata, "Kamu memiliki roti, dan kamu adalah imam besar, dan kamu harus menghidangkan roti. Dan kamu tidak mau membagi-bagi remah-remah kepada orang lain. Oleh sebab itu, sayalah yang turun dari surga dan memberikan roti itu kepada mereka, karena kalau lewat kamu, rotinya tidak pernah sampai ke mereka." Jadi, kamulah 5 saudaranya. Dan 5 saudara inilah yang membunuh Tuhan Yesus. Jadi kita bisa lihat di sini, saudara-saudara, kalau kita sudah mendapatkan ketul roti, jangan lupa ada yang tergila-gila untuk memakan remah-remahnya. Dan walaupun dipanggil anjing, tidak menjadi persoalan. Dan setiap gigitan remah-remahnya ini mereka nikmati. Sementara yang mendapatkan ketul roti, bagaimanakah sikapnya? Apakah kita sudah memperlakukan firman yang kita dapati sebagaimana orang yang hanya mendapatkan remah-remahnya memperlakukannya? Orang yang memiliki banyak terang tetapi tidak selapar orang yang dikatakan anjing, daripadanya akan ditarik rotinya.